Patricia Pujiwati. Saya punya anak 3, saya punya cucu 3. Umur saya 63 tahun. Perkawinan kami 40 tahun. Ini mungkin sedikit kayak telenovela ya. Ikut-ikutan Pak Merta nih, telenovela. Jadi 20 tahun perkawinan kami itu baik-baik saja. Ya nggak ada masalah lah, harmonis lah. Kemudian tapi tiba-tiba di mulai tahun masuk ke 21, hantaman itu mulai datang. Waktu itu saya masih bodoh lah istilahnya. Panik, bingung. Ya. Tapi ya itu ada, memang ada gitu. Itu berjalan, saya saya berusaha mengatasinya dengan lebih mendekatkan pada Tuhan, spiritual. Saya berdoa, segala macam. Tapi hantaman itu lebih parah lagi. Waktu itu anak-anak saya masih kecil. Sampai akhirnya di tahun 2015, itu paling parah, paling buruk. Dalam perjalanan sampai 2015 itu, saya berusaha stay dengan tugas saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, tetap saya jalankan semuanya dengan baik. Dalam perjalanan itu sangat berat buat saya. Banyak sekali yang Pak Merta ajarkan ini tuh sebetulnya ternyata sudah saya lakukan waktu itu. Tapi apa yang saya dapat, saya karena kebetulan Bapak dan Ibu saya itu ada diabetes, saya kena diabetes dari mulai sudah 10 tahun lebih inilah. Anak saya kebetulan yang pertama itu dokter. Jadi dia terus mengontrol saya bagaimana. Saya sudah suntik, akhirnya diputuskan untuk suntik. Tapi itu gula tidak pernah turun. Saya berusaha untuk diet gula, tapi juga tidak pernah turun. Saya bingung sekali akhirnya. Sesaat mungkin saya bisa kuat, tapi saya belum merasakan satu ketuntasan di situ. Sampai akhirnya datanglah pandemi. Waktu itu saya masih dalam posisi yang belum terlalu, masih recovery lah bahasanya. Waduh, anak saya dokter. Dia bercimpung di rumah sakit, banyak COVID. Waduh, menambah lagi, yang ini belum selesai. Sebagai seorang ibu, pastilah ada saya, gimana ya, ada kekhawatiran tuh pasti ada di situasi seperti itu. Saya bingung. Seperti Pak Merta bilang, kalau saya melakukan perbaikan, berusaha tampil di depan itu, hanya 5%. 95% di dalam ini tuh liar. Kesakitan, kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, kebencian. Saya berusaha baik, tapi ketika satu kondisi yang mengangkat memori buruk, itu pasti meledak. Akhirnya bahwa saya ikut Tapa Brata ini, pas hari keempat, tiba-tiba saya pernah sharing ke Pak Merta, ada suatu ketakutan peristiwa tahun 2000 itu keluar semuanya. Terus Pak Merta mengarahkan ke saya. Yang terjadi, saya bersyukur sekali, karena sekarang saya ternyata tahu, memahami bagaimana saya menghadapi ketika masalah memori buruk itu tumbuh. Karena kemarin itu bahkan dalam saat meditasi ini, Tapa Brata, saya pas di luar, ada satu peristiwa juga yang membuat saya bingung. Tapi karena saya sudah belajar ini, langsung mindfulness-nya saya naikkan, kesadaran, saya menyadari semuanya ini tidak kekal, terus saya semoga semua bahagia, itu bisa lorong. Saya bisa mengendalikan tidak ada marah. Dan ketika saya malam meditasi, saya mencari kesakitan itu tidak keluar. Dan satu lagi, saya penasaran, apakah benar ini bisa menyembuhkan sakit. Hari ke-6, saya kan selalu cek gula darah. Saya coba cek, benar nggak sih ini? Secara medis, saya selalu kontrol itu. Saya tidak pernah turun dari 250 gula darah saya. Dan hari ke-6 kemarin, saya cek gula darah saya hanya 150. Dan saya damai. Di sini loh ini endingnya di sini, bahwa saya ternyata sungguh bahwa meditasi ini, Tapa Brata ini, menyembuhkan perjalanan buruk saya selama ini, dan saya percaya dan yakin ke depan nanti dengan saya berajin bermeditasi, saya mengakses mindfulness, saya akan melakukan meditasi cinta kasih, dan itu yang diajarkan oleh Pak Merta sampaikan, bahwa kita harus mengasihi musuh kita harus mengampuni semua orang yang melukai kita, karena itu akan menjadi kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup saya. Terima kasih.